Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, mari Pak, di channel Learning by Riding di pagi hari menemani saya berangkat ke tempat kerja di daerah Jakarta Selatan. Dan kalau posisi home base saya di Tangerang, dekat Tangerang Selatan, di dekat BSD di daerah Karawaci, Legok Permai, akan menuju ke Jakarta Selatan. Sengaja saya ambil gambar pagi karena memang saya ingin bikin konten. Hari ini pagi-pagi biasanya saya bikin konten itu kalau pulang kantor. Ini sengaja saya niatkan ketika berangkat ke kantor. Adapun untuk topik yang ingin dibahas adalah tentang tema kenapa saya memilih mengaktifkan channel YouTube, kemudian mengambil tema motovlog. Meskipun sebenarnya saya kurang begitu paham kalau ternyata saat ini sedang viral perihal motovlog yang menjadi SJW yang sedang dihujat oleh netizen. Saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih untuk mengaktifkan channel YouTube, kemudian menjadi motovlogger. Sebenarnya untuk konsepnya sendiri, saya kenapa memilih motovlogger ya karena memang kesempatan untuk recording untuk video itu memang ketika saya berangkat atau pulang kerja. Karena saya tidak ada waktu untuk membuat video yang berhubungan dengan informasi atau apapun, itu ada setelah waktu untuk membuatnya. Jadi sengaja saya buat, ya sudahlah, berangkat atau pulang kerja sambil perjalanan saya record, kemudian memberikan informasi-informasi yang saya tahu dan yang saya anggap menarik dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi kurang lebih saya membuat channel ini ya, mengaktifkan channel ini kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Dan saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata motovlogger itu sedang jadi perbincangan hangat di kalangan netizen per-YouTubean Indonesia karena permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk konsep channel YouTube saya sendiri, saya memang ingin berbagi informasi awalnya dan kemudian mengisi waktu luang karena saya aktivitas Senin sampai dengan Jumat saya bekerja. Kemudian saya juga ada spare waktu untuk membuat video, meskipun spare videonya lebih kepada sedikit memaksa karena harus menyampaikannya pada perjalanan kita ya, bukan yang benar-benar proper di studio dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ya waktunya memang bisanya seperti itu. Kemudian kenapa konsepnya learning by riding? Jadi saya berpikir apa salahnya sambil perjalanan menuju tempat kerja atau pulang kerja saya memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua. Kemudian isinya selain tadi informasi, ada juga pengetahuan-pengetahuan yang saya tahu bisa saya share. Jadi beberapa buku yang saya baca gitu atau literatur itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bukan hanya perihal tentang merecord perjalanan pulang atau berangkat kerja atau motovlog lainnya. Memang konsepnya ini nanti ketika saya touring akan saya record kejadian-kejadian yang menarik selama touring atau yang berhubungan dengan kendaraan ya, motor saya misalnya saya modif atau apa akan saya informasikan. Kemudian barang-barang yang berhubungan dengan otomotif yang saya beli akan saya review. Selain itu ya memang tujuannya untuk memberikan informasi. Jadi kalau mereview barang itu kan sudah biasa kan. Nah itu meskipun nanti akan
saya tampilkan di channel YouTube saya, tapi itu tidak akan dominan. Murni barang yang saya beli, yang saya tampilkan di video itu memang kebutuhan saya yang akan saya review. Termasuk saya ada rencana ingin mereview nanti di Kawasaki W175 ini, rencana ingin saya ganti knalpot. Kemudian saya akan coba menggunakan oli yang lain selain oli yang standar saya gunakan gitu ya. Terus kemudian juga saya ingin mereview tentang banyak hal, termasuk komunitas Kawasaki W175. Nah itu juga rencananya ingin saya review gitu ya, seperti apa sih situasi dan kondisinya kalau di komunitas gitu ya. Hanya memang belum ada kesempatan. Nah karena sambil menunggu itu ya saya membuat video-video yang saya ketahui. Sumbernya itu dasarnya dari buku-buku yang saya baca, literasi-literasi yang ada di dunia maya gitu ya. Kemudian saya akan pelajari lebih lanjut, sebelumnya saya akan sampaikan kepada teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman yang nonton merasa apa sih kok aneh ya di motor, bukannya nge-review jalanan, nge-review biasanya kan gitu ya, motovlogger nge-review jalanan, kemudian mereview satu tempat sambil perjalanan di motor. Tapi ini malah membicarakan ilmu pengetahuan atau hal-hal yang bisa dianggap berbau ilmu gitu ya. Dan saya akan mencoba menyampaikan data berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya baca, sehingga video-video yang saya sampaikan itu insya Allah tidak akan menyesatkan teman-teman semua atau dalam tanda kutip ngarang ya. Saya sih berharap tidak seperti itu, tapi memang saya ingin video-video yang saya tampilkan ini bermanfaat, sekaligus saya sampaikan perihal kondisi situasi selama perjalanan seperti itu. Jadi tidak melulu tentang perjalanan, tidak melulu tentang ilmu pengetahuan, ada banyak hal lah. Hanya memang kan ini channel baru sekitar 2 minggu, dan nanti akan saya buat video-video yang menarik lainnya. Monggo nanti teman-teman kalau ingin request bisa di texting di kolom komentar. Kembali untuk motovlogger yang sedang lagi booming saat ini dengan istilah SJW-nya. Jadi saya juga sebenarnya belum begitu paham awal-awalnya, tapi setelah saya melihat, menonton, oh ternyata motovlogger itu memang bahannya kalau nggak touring gitu ya, terus kemudian ke satu tempat, kemudian ketika di perjalanan itu banyak mengomentari tentang pengendara yang lain, kemudian melaporkan ya, atau mengomentari pengendara yang memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Dengan cara apa? Dijadikan thumbnail, kemudian dilecehkan lah ya, dikata-katai bahwa ya pengendara tersebut dianggap tidak becus lah, yang kesenggol sedikit atau kesalip sedikit terus langsung diviralkan, divideokan, dijadikan short video kemudian untuk di-share gitu ya. Kemudian ada juga motovlogger yang senggolan terus kemudian berantem. Saya nggak tahu ya apakah itu settingan atau tidak gitu ya. Hanya memang ketika saya memulai untuk kenapa bikin video ya, karena ada waktu luangnya ketika di perjalanan. Kemudian referensi saya lihat motovloggernya itu dari luar negeri, saya lihat keren-keren gitu ya, kameranya, pengambilan gambarnya gitu. Jadi ketika saya memutuskan saya coba deh gitu. Bahkan saya niat sampai harus beli action cam. Jadi saya beli DJI Osmo Action 3 itu emang niat udahlah dibuatkan video. Meskipun sebenarnya dalam hal ini untuk channel yang saya buat sendiri memang tujuan awalnya bukan untuk komersial, tapi hanya berbagi ilmu. Tapi ya nggak tahu nanti ke depannya apakah nanti makin banyak subscribernya. Karena ketika saya mengaktifkan channel ini, itu subscribernya dari 0 sampai dengan saat ini 50 dalam jangka waktu 2 minggu. Saya sih berharap banyak yang akan mensubscribe, kemudian banyak yang nonton, sehingga apa yang saya sampaikan saya anggap itu berhasil gitu ya.
Saya anggap itu berhasil. Kenapa saya anggap berhasil? Karena dengan banyak yang nonton berarti video saya menarik. Saya tidak fokus kepada uangnya, karena saya juga tahu bahwa untuk mendapatkan uang di YouTube itu sangat sulit. Jadi saya buat saja video, kemudian sambil menemani perjalanan. Harapannya hanya itu memang. Dan saya tidak berharap terlalu besar terhadap uang yang akan nanti dikasih di YouTube, karena memang masih jauh ya. Setahu saya kan kalau YouTube tuh minimal 1.000 untuk subscriber, kemudian harus berapa ratus ribu atau berapa ribu untuk bisa dicairkan gitu ya. Dan itu saya nggak yakin dalam jangka waktu setahun ini ya, bisa jadi 2, 3, 4 tahun, 5 tahun mungkin ya, karena persaingan dan lain-lain. Jadi saya nggak fokus di sana, saya fokus saja membuat video dan memberikan informasi itu aja kepada teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Kemudian perihal yang berhubungan dengan motovlogger yang meresahkan. Memang kalau saya lihat video hampir dominan motovlogger yang menjual drama itu banyak yang nonton. Itu motor-motor gede ya, motor-motor besar gitu ya. Saya lihat banyak lah motovlogger yang memang membuat drama ya, menyajikan drama, itu banyak yang nonton. Tapi juga banyak juga hujatannya. Saya kurang begitu paham konsep motovlogger di Indonesia seperti apa ya. Tapi secara kalau saya lihat itu banyak yang mereview tentang satu perjalanan, kemudian juga ada yang mereview motor, bahkan ada yang sambil jalan tuh mereview action cam seperti itu banyak. Tapi tidak sedikit juga yang cenderung provokatif gitu ya, ke senggol atau ke susul sedikit gitu, disalip sedikit tuh langsung merecord. Kemudian tadi yang saya sampaikan, membuat thumbnail, kemudian merasa seolah-olah dia paling benar, sampai ada semacam jargon lah, bahwa jangan main-main dengan motovlogger, nanti kalau ketemu direcord gitu ya. Dan saya tahunya juga sudah agak ke belakang ini karena ada yang komentar di kolom komentar YouTube saya, apa iya sih bahwa motovlogger itu seperti itu. Kemudian saya searching video, memang ada video-video seperti itu. Saya nggak tahu, tapi saya yakin apapun yang disampaikan oleh motovlogger tersebut memang murni untuk konten. Mungkin ya murni untuk konten, bukan ada maksud. Kalaupun ada perkelahian, saya juga curiga jangan-jangan itu hanya gimmick saja yang memang sudah disetting gitu ya. Karena selama saya perjalanan, baik yang saya record ataupun tidak saya record, sepertinya tuh agak sulit gitu ketemu orang terus nyalip-nyalip, bahkan sampai ngajak kita berkelahi, itu agak sulit gitu ya. Ini yang saya alami ya. Jadi kalau misalnya setiap ada satu video vlogger, kemudian kok gampang sekali ketemu orang yang selengean lah tanda kutip, bawa motornya terus tiba-tiba bisa diajak berantem tuh, kok di setiap videonya bisa ketemu gitu ya. Nah, saya agak salut juga, apa memang di daerah Tangerang dan Jakarta ini nggak ada ya. Tapi seharusnya ada lah ya, namanya juga di jalanan harusnya. Tapi saya sampai saat ini belum menemukan seperti itu. Terus kemudian juga sebenarnya kita ini yang membuat video ya, kita ini sebenarnya kan punya keinginan agar video yang kita buat itu ditonton gitu, sehingga bisa saja tendensinya, tujuannya itu hanya untuk sampai dengan ditonton saja gitu, bukan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan etika, moral dan lain-lain. Meskipun saya tahu bahwa kalau di Indonesia ya, kalau berkendara itu memang ya banyak yang nggak tertib lah gitu, banyak yang nggak tertib. Saya akui itu ya, di Indonesia itu banyak yang nggak tertib, sehingga secara pengetahuan berkendaranya mungkin karena kita tuh mendapatkan surat izin mengemudi
SIM-nya itu nembak ya, kebanyakan dari kita, sehingga aturan-aturan lalu lintas tidak dijalani, sehingga sering terjadi misalnya terobos lampu merah gitu, terus misalnya kita mendahului dari kiri gitu, bisa saja terjadi. Tapi kalau sampai ribut-ribut di jalan, sampai saat ini sih saya belum pernah menemukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai dapat per episodenya itu ribut-ribut, saya agak curiga bahwa itu settingan. Terus kemudian bahasa-bahasa yang digunakan ini juga sama. Saya juga lihat bahasa-bahasanya ya bahasa-bahasa anak muda saat ini ya, ada sedikit-sedikit misu gitu. Buat saya sih itu bagian dari dinamika pembuatan video ya, mungkin agar menarik dan lain-lainnya seperti itu. Lalu kenapa saya memilih pakai bahasa dan tata cara saya sendiri? Karena saya pikir saya ingin menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang saya ketahui kepada teman-teman semua. Jadi dengan bahasa saya ya, bahasa sehari-hari saya begini gitu. Dan harapannya mudah dimengerti gitu aja sih. Dan kemudian juga kalau saya lihat teman-teman motovlogger itu secara pengetahuan motornya udah bagus menurut saya. Kalaupun memang tata bahasa, kemudian juga sikap dan arogan, saya pikir mereka melakukan itu karena untuk demi konten aja. Ini menurut saya ya, jadi itu untuk konten aja. Tapi kalau aslinya kita nggak tahu ya mereka itu seperti apa. Terus juga kita tahu bahwa dengan adanya motovlogger di jalanan juga biasanya dapat merekord kejadian-kejadian crash, kecelakaan di jalan. Itu juga sangat membantu channel motovlogger untuk ditonton oleh banyak orang. Nah itu memang murni kalau saya rasa bahwa terjadi kecelakaan kecil, insidental, bahkan ada juga yang bisa jadi merekord kejadian yang besar gitu, bisa jadi ya. Tapi motovlogger itu belum tentu semuanya itu memang memanfaatkan gimmick-gimmick atau semacam apa ya, bisa dibilang semacam drama-drama dalam meningkatkan view penonton mereka. Tidak semuanya, banyak kok motovlogger yang bagus-bagus juga di Indonesia. Bahkan ada juga yang menyampaikan modifikasi-modifikasi yang bisa jadi inspirasi buat kita semua ya dalam memodifikasi motor kita. Terus juga ada juga motovlogger yang menyampaikan perjalanan baik touring, kemudian perjalanan pengetesan kendaraan ya, motor. Itu banyak juga. Dan ada juga yang santun-santun kok. Nggak selalu motovlogger itu yang bahasanya tidak sopan. Jadi kalau menurut saya, kalaupun ada motovlogger seperti ini, itu hanya konten. Jadi buat teman-teman semua, jangan terlalu diambil serius ya. Sama saja dengan channel YouTube lain membuat sedikit drama-drama, kemudian gimmick itu agar view-nya naik. Jadi kalau kalian suka, sederhananya ya kalian tonton. Kalau tidak suka, tidak usah ditonton. Bahkan kalau kalian ingin tahu perkembangan channel tersebut, ya silakan di subscribe. Kalau tidak, saya rasa nggak perlu. Seperti itu. Yang perlu kita ketahui sama-sama adalah dalam YouTube sendiri, algoritmanya akan terlihat tuh mana yang memang menarik untuk ditonton, kemudian mana yang bisa disuggest ya, disuggest ke kita gitu ya, direkomendasikan ke kita yang layak ditonton gitu. Makanya kalau di YouTube yang berhubungan dengan seksualitas pasti akan muncul tuh, paling tidak di video short ya, karena yang nonton banyak. Sedangkan untuk channel-channel pengetahuan, kalau kita jarang melihat atau membuka, ya kemungkinan terbesarnya yang tidak akan ditampilkan oleh YouTube itu sendiri. Begitu. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya motovlogger itu tujuannya hanya satu, ingin menyampaikan video yang harapannya bisa ditonton oleh penonton setianya mereka. Kemudian caranya, nah ini yang salah. Caranya adalah dengan membuat video yang menarik, kemudian sekontroversial mungkin, tidak memikirkan dampaknya. Jadi dengan adanya video-video yang SJW di jalanan,
motovlogger ini akhirnya motovlogger yang biasa-biasa saja, yang baik-baik saja tuh kena imbasnya. Nah ini yang menurut saya dampak negatifnya, sehingga nama motovlogger itu jadi jelek gitu. Jadi kalau misalnya di jalan ketemu motovlogger, hati-hati, ada motovlogger nanti direkam, nanti diviralkan gitu. Itu ada komentar-komentar seperti itu. Meskipun sebenarnya tidak semuanya ya seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman semua, memang keadaannya di dunia per-YouTubean seperti itu, dan memang tidak harus dimaklumi, tapi setidaknya kita tahu bahwa ini adalah bagian dari pertunjukan. It's part of show. Jadi tidak selalu bahwa yang ditampilkan di YouTube adalah realita, bisa saja dibuat. Namanya juga making a content gitu ya, membuat konten agar menarik, agar bisa ditonton oleh orang banyak, dan akhirnya tujuannya mereka bisa mendapatkan uang dari YouTube, seperti itu. Buat channel-channel yang besar, yang banyak penontonnya, pasti harapannya itu. Beda dengan channel yang baru merintis, kita akan membuat konten yang menarik juga, mau kontroversial, belum tentu banyak yang nonton, karena belum tentu disuggest ya, direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton semua gitu. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan. Mari kita bahas sama-sama. Nah, tidak selalu pemikiran saya benar, tapi saya hanya menyampaikan pendapat bahwa memang motovlogger banyak di luar sana yang bermasalah dengan isi kontennya, tapi belum tentu itu memang mencerminkan secara pribadi mereka. Dan percayalah bahwa apa yang mereka lakukan hanya demi konten. Jadi kalau kalian tidak suka, tidak usah ditonton, apalagi di subscribe. Cari saja channel yang lain, motovlog yang lain yang bermanfaat buat kalian, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pendapat kalian semua. Saya hanya menyampaikan pendapat. Jangan lupa di subscribe, di share, kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang santun, baik di jalan raya ataupun di kehidupan pribadi kita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fest hela dagen, mjöl från livets grottekvarn. Fest hela